Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waqafa وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري واجمعني به في كل أدواري وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد. Hadrat al-muhtaramin, para alim ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, para ustaz, para muallimil Quran, bil khusus sesepuh kita bersama Bapak Haji Fathur Rahim, Ketua Ranting Nahdlatul Ulama Bapak Haji Samsul, Al-Ustaz Ansari, yang kesemuanya mata'anallahu bituli hayatihi wa bi'ulumihi fitarini amin. Yang tak lupa juga wabil khusus kepada sahibul hajah Bapak Supriyadi sekeluarga, mudah-mudahan segala hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan oleh Allah diberi kelancaran rizki yang halal dan barakah. Dan yang tak lupa juga kepada Jamiatul Hadrah Al-Barakah dan para hadirin muslimin muslimat hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat sihat wal afiyah, sehingga kita bisa berkumpul dan bermuajahah di suatu majlis yang mulia ini dalam keadaan sihat wal afiyah. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah memberi petunjuk kepada kita, beliaulah yang telah memberi teladan kepada kita, sehingga beliaulah yang ditunggu syafaatnya nanti di hari yaumil qiyamah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi peringatan keras kepada kita. Tepatnya di dalam salah satu hadis beliau, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Perhatikan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Jika ia bersih, maka seluruh tubuh ini juga akan ikut bersih. Jika ia kotor, maka seluruh tubuh itu juga akan kotor. Dan perhatikanlah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segumpal daging tersebut adalah qalbun, yaitu hati. Dari hadis ini kita bisa memahami rusaknya lisan ini ternyata adalah dengan berkata-kata kotor.
dengan mencaci maki, dengan suka berbohong. Itu semua adalah sebuah indikasi kuat adanya kerusakan hati di dalam tubuh seseorang tersebut. Karena tidak mungkin air yang jernih ini akan keluar dari sumber yang keruh. Begitu pula kata-kata kotor yang dari lisan ini tidak mungkin akan keluar dari hati yang bersih, yang selalu mengingat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama besar, beliau bernama Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi di dalam kitab beliau ini yang begitu masyhur, yang bernama kitabnya ini adalah Jami'ul Ulum wal Hikam. Jadi beliau ini pernah menjelaskan bahwasanya kebaikan dari seluruh anggota badan seorang hamba ini, terutamanya lisan, itu sangat tergantung dengan kebaikan hatinya. Jika hatinya ini dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lisannya ini akan terus keluar dengan kata-kata yang bagus, dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi jika sebaliknya, kalau hati ini sudah dikotori dengan penyakit-penyakit seperti riya, hasad, berbohong, maka lisan ini akan menjadi liar para hadirin, dan lisan ini akan suka menyakiti hati orang lain tanpa merasa bersalah. Karena di dalam Islam sendiri ini berbicara atau komunikasi ini bukanlah hal yang biasa, akan tetapi sebuah amal yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita ini punya lisan, jangan sampai kita gunakan lisan kita ini untuk mencaci orang lain, menyakiti orang lain, hasad. Yang paling terakhir adalah ghibah atau gosip. Nah, yang terakhir ini terkadang terjadi pada para ibu-ibu kebanyakan ya. Benar ya? Biasanya ketika kumpul-kumpul arisan, habis yasinan, habis tahlilan, pas nanti ditutup dengan majelis yang paling sip, yakni majelis al-gosip. Masya Allah. Nah, suatu ketika, ini ada contoh ini. Suatu ketika ada perkumpulan para ibu-ibu. Ada perkumpulan para ibu-ibu itu entah setelah selesai arisan ya, tidak salah. Nah, ketika itu ada tetangganya ini, yang tetangga tersebut orang tidak punya, orang tidak punya, dan terkenal tidak pernah keluar rumah dan pelit. Kemudian orang tersebut keluar dengan membawa mobil, kemudian ada ibu-ibu nih yang gotet, yuk, wah bahasa kira, mak temu gibo mobil gini kok, yuk, cakna orang kandi yuk, bila saya mele mobil gini kok, arwah cakna buru mele, mari mele gini kok, abangun rumah marina yuk. Sih, mak banyak pesena kene kau yuk. Singa mau budoyul yuk. Singa mau budoyul yuk. Tai tengah ni lah kona kene kau yuk. Mak temu mele mobil abangun rumah kene kau. Nah, ini contoh gosip, membicarakan kejelekan orang lain. Nah, jadi ayo jangan sampai kita gunakan lisan kita ini untuk
untuk membicarakan kejelekan orang lain. Karena semua yang kita bicarakan yang keluar dari lisan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah memberi standar yang kuat dan yang jelas bagi kita, khususnya bagi orang-orang yang beriman, untuk menggunakan lisannya ini. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam. Ini hadis sangat pendek, akan tetapi maknanya sangat luar biasa. Nah, orang-orang yang beriman ini pilihannya sekarang hanya dua. Milih berbicara dengan menggunakan kebaikan, atau milih selamat dengan menggunakan cara diam. Nah, ada seorang ulama ini bernama Al-Imam Al-Ghazali. Beliau ini ternyata pernah mengupas tuntas tentang hadis ini, tepatnya di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dan di bab bahaya lisan. Al-Imam Ghazali ini pernah menjelaskan bahwa bahaya lisan ini sangatlah banyak. Terutamanya adalah mencaci maki, ghibah, namimah, sampai dengan perdebatan. Akan tetapi Al-Imam Ghazali ini sudah menegaskan kepada kita bahwasannya diam itu adalah kunci keselamatan dari segala bahaya-bahaya tersebut. Nah, sehingga ketika kita ini dicaci oleh orang, dihina oleh orang, makanya kita ini cukup diam. Kalau kita membalas tambah mengejek, menyakiti orang tersebut, seperti hal yang sudah dijelaskan di depan tadi, bahwasanya segala apa yang keluar dari lisan kita ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini banyak orang-orang yang terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala bukan karena kakinya ini melangkah ke tempat maksiat, bukan. Akan tetapi karena lisannya ini dibuat untuk menebar fitnah kemana-mana, untuk menyakiti hati saudara-saudaranya. Ini sekarang yang banyak, makanya orang-orang ini terjerumus ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya para hadirin, ini yang paling penting. Luka yang terkena pedang ini bisa disembuhkan, akan tetapi luka yang karena lisan itu mesti akan dibawa sampai mati. Ini bukan mitos, tapi fakta. Coba tangan sampian dikenakan silet, 2 hari sudah sembuh. Akan tetapi kalau kita ini disakiti oleh orang, dicaci maki oleh orang, sakitnya itu ada di hati. Sakitnya di sini katanya. Ya. Sakitnya ada di hati. Dan goresan di hati itu walaupun sampai orang itu mati tetap ada di sini. Apalagi ketika kita ini sudah dicaci maki oleh orang, disakiti oleh orang, kemudian yang menyakiti kita itu lewat di depan kita. Ini yang paling cermet kada. Ya. Ini. Makanya inilah penyakit lisan ini sangatlah bahaya. Maka sebelum kita berbicara ini kita harus memikirkan 3 hal. Apakah yang akan kita bicarakan ini sudah tepat, sudah benar, dan apakah yang
mau kita bicarakan ini bermanfaat, dan apakah yang mau kita bicarakan ini sudah tepat waktunya untuk disampaikan. Kalau itu semua jawabannya belum, maka stop, jangan kita berbicara. Karena kalau kita tetap berbicara, maka kita akan menyakiti orang lain. Lebih baik kita itu dia. Oleh karena itu, ayo kita latih diri kita ini untuk memperbanyak mendengar daripada berbicara, memperbanyak zikir daripada ngobrol hal yang sia-sia. Semoga dengan kita menjaga lisan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan menjaga hati kita ini, agar hati kita ini tetap bercahaya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat bagi saya dan baginda semua. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.